Assalamualaikum anak-anak kelas 8. Yuk kita sekarang akan jalan-jalan mengetahui tentang letak negara ASEAN. Inilah negara ASEAN. Tuh lihat, ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, Vietnam, Laos, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, negara tercinta. Ternyata Indonesia negara yang paling luas ya di Asia Tenggara. Alhamdulillah. Inilah letak negara-negara ASEAN. Kita lihat berdasarkan segi astronomis dan geografis ya. Dilihat dari dua segi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan letak geografis negara ASEAN, 2 mengidentifikasi ciri-ciri negara ASEAN, 3 menjelaskan letak koordinat ASEAN, 4 mengidentifikasi pengaruh letak koordinat negara-negara ASEAN. Inilah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ini yang harus kalian kuasai nanti ya. Selanjutnya, letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis itu menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, pengen tahu di manakah letak geografis negara ASEAN? Yuk kita akan pelajari tentang letak geografis negara ASEAN. Inilah letak geografis negara ASEAN di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia. 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri. Apa sih cirinya? Nih, yang pertama cirinya itu kompleks, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Ini contohnya ada negara Kamboja ya. Jadi bentuk negaranya itu seperti lingkaran ya, itu nih, ini namanya kompleks ya. Itu kemudian yang selanjutnya adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan. Nih contohnya negara kita, negara Indonesia berbentuk kepulauan. Ada juga selain negara Indonesia, ada negara Filipina, sama seperti kita, negara Indonesia berbentuk kepulauan. Kemudian yang ketiga adalah elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Nih yang warna oranye ya. Nah, warna oranye itu ya. Nah, itu kan memanjang bentuk negaranya ya. Itu adalah contohnya ya. Kemudian yang keempat adalah protudid, yaitu berbentuknya kompleks. Kompleks itu beragam ya. Seperti ada Thailand, tuh lihat tuh. Negara Thailand ya yang berwarna hijau. Kemudian juga negara Myanmar ya, bentuknya kompleks, beda dengan yang tadi Indonesia atau dengan Kamboja. Ini mah lebih beragam gitu. Nah, kemudian adalah letak koordinat ASEAN. Letak koordinat itu adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan garis bujur suatu daerah pada peta. Nah, garis bujur itu suatu garis khayal atau imajiner yang menghubungkan
kutub utara bumi secara vertikal dan kutub selatan garis bujur. Garis bujur membagi bumi terbagi dua bagian ya. Nah, letak koordinat sering juga disebut letak astronomis. Nah, secara astronomis kawasan Asia itu ada di mana? Ini ternyata berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur ya. Itu tentang letak astronomis ini ya. Ini adalah peta negara-negara ASEAN ya. Tuh bisa dilihat oleh kalian ya. Misalkan di sana ada paling utara ya, ada paling ujung Myanmar. Nah, kemudian lanjut pengaruhnya. Apa sih pengaruh letak astronomis Asia Tenggara? Yang pertama, letak astronomis Asia Tenggara itu kan jelas ya membawa sebuah dampak dan pengaruh pada setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, lalu apa saja pengaruh letak astronomisnya bagi negara Asia Tenggara? Yang pertama adalah pengaruh iklim ya. Nih, karena pengaruh letak astronomis Asia Tenggara yang terletak pada daerah tropis atau khatulistiwa, maka wilayah Asia Tenggara menerima cahaya matahari sepanjang tahun ya. Kemudian juga rata-rata negara di Asia Tenggara itu beriklim tropis kecuali Myanmar ya. Itu kemudian letak astronomis Asia Tenggara juga menyebabkan kita memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengaruh ekonomi ya. Apa sih pengaruhnya ekonomi? Nih, karena beriklim yang tropis akibatnya negara-negara ASEAN memiliki hasil rempah-rempah dan perkebunan yang baik. Kemudian yang ketiga, lihat tuh pengaruh sosialnya ya. Memiliki keragaman budaya yang cukup banyak ya, termasuk Indonesia, sehingga kita memiliki ragam budaya atau budaya yang beragam ya. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Silakan oleh kalian dicatat ya materi yang dibahas di hari ini di buku tugas. Jangan lupa cantumkan hari dan tanggal. Terima kasih.